bisa berupa jalur atau jaringan ya, mana jalur tersebut memiliki ya, kalau dihubungkan dengan peluang ya, memiliki banyak cara ya, memiliki banyak cara untuk melewati jalur tersebut ya. Kemudian nanti kita bisa dapatkan dari sini yang mana kira-kira jalur yang efisien ya, atau jalur yang terdekat ya. Kalau dari efisiensi anggaran ya bisa misalnya ini saya misalkan ada beberapa titik ini, jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ya. Misalnya seorang programmer ini ingin membuat software sistem jaringan transportasi sedemikian rupa sehingga apabila sebuah kendaraan bergerak dari titik A ke semua titik lain kemudian kembali ke titik A dapat dilakukan dengan efisien. Efisien maksudnya di sini jika kendaraan mulai bergerak dari titik A, kemudian ini semua dia melewati semua, anggaplah dia melewati semua jalur ya yang ada, mulai dari E1, E2, E3 dan seterusnya ya. Kemudian dia ingin kembali ke titik awalnya ya. Nah, ini dilakukan secara efisien, atau contoh sederhananya seperti ini. Anggaplah rumah saya di sini ya, di titik A ya. Kemudian saya ingin mengantarkan undangan, misalnya saya ingin mengantarkan undangan ke semua titik-titik yang ada di sini. Anggaplah titik-titik ini merupakan rumah ya, rumah orang misalnya, mulai dari B, C, D dan seterusnya. Saya ingin mengantarkan undangan tersebut ke semua rumah ini yang mulai dari B, C, D dan seterusnya. Tapi dengan efisien maksudnya kalau saya misalnya naik kendaraan itu bisa hemat bensin ya, hemat waktu ya. Caranya kita harus petakan dulu ya, pasti kita buat, digambarkan dulu ya, kemudian direncanakan, oh saya ke B dulu misalnya, kemudian ke C, kemudian ke D ya, kemudian kemana lagi, misalnya ke M, kemudian ke H, ke G, supaya maksudnya misalnya dari A kemudian ke B kemudian ke F ya, itu kan harus misalnya balik lagi, misalnya kalau mau ke C ya ke B lagi kemudian ke C ya. Jadi harus teratur ya kemana dulu ya, sampai akhirnya ke semua ini ke semua rumah ini ya bisa saya kirimkan undangan misalnya. Tapi apalagi itu tadi bensin yang saya gunakan ya, atau biaya transportasinya itu bisa efisien mungkin ya. Jadi harus kita harus kita rencanakan secara ini ya, secara detail kita harus gambarkan, oh saya ke sini dulu, jangan sampai misalnya ke A dulu kemudian ke K kemudian langsung ke D ya, pasti kembali lagi misalnya ke H lagi kemudian ke C, itu memakan waktu yang lama dan tidak efisien nih, dan boros. Begitu maksudnya teori graf di sini ya, itu tujuan dari teori graf ya. Mungkin mirip dengan aplikasi-aplikasi transportasi misalnya Gojek atau apa ya, dia selalu mencari titik yang terdekat ya, cari titik terdekat ya, sesuai dengan konsumen yang ada ya. Tidak mungkin misalnya titiknya di F ya, dia cari yang di kamu misalnya ya, pasti dia cari yang dekat-dekat yang di B mungkin, supaya dia cepat ke konsumennya, ke F seperti itu. Kemudian bisa juga seperti jaringan apalagi jaringan listrik atau jaringan pipa ya. Misalnya
ke semua titik ini, semua rumah ini atau semua kota misalnya, itu harus terhubung dengan jaringan pipa misalnya dari sumber. Ya, kita harus gambarkan yang mana dulu nih, ya, yang saling terhubung. Ya, nah tidak mungkin kita misalnya dari A ke J, ya ke E lagi, kemudian ke sini lagi, kemudian ke sini lagi. Ya itu harus digambarkan terlebih dahulu supaya panjang pipa yang digunakan, ya itu tidak maksudnya tidak dia efisien ya, tidak boros seperti itu. Nah, itu maksud dari teori graf. Bisa juga jaringan kabel listrik, ya. Misalnya semua rumah ini perlu dialiri kabel listrik misalnya. Bagaimana cara pemasangannya supaya panjang kabel yang digunakan itu tidak terlalu banyak, ya seperti itu. Dan semua rumah ini bisa dialiri arus listrik. Ya, jadi banyak sebetulnya, bukan cuma jaringan jalan, ya bisa jaringan apalagi listrik, ya bisa jaringan pipa, ya. Bisa juga misalnya di setiap titik ini menyatakan lampu merah misalnya di titik A, E, I, K, J dan seterusnya. Ya, kemudian nanti ditentukan di setiap lampu merah ini itu kan beda-beda pasti waktunya, ya beda-beda waktunya. Nah, nanti ditentukan di situ yang mana yang waktu yang paling lama kira-kira yang harus dibuat di situ. Ya, kita lihat di sini yang mana yang paling banyak jaringan atau jalannya di sini, itu biasa yang paling lama karena antrinya juga lama ya. Ya bisa juga seperti itu. Ya diperhitungkan waktunya ya. Oke. Nah, E ini menyatakan jaringannya di E. Kalau dia jalan ya berarti jaringan jalan E1, E2. Kalau di teori graf ini namanya rusuk di E. E itu rusuk, sedangkan A itu titik, ya. Jadi E ini yang kecil ini namanya rusuk. Ya, kalau di teori graf, sedangkan A ini huruf besar, ini yang huruf kapital, dan seterusnya itu titik di titik. Tidak ada titik dan rusuk. Ya. Oke, selanjutnya ini penjelasannya. Kita lihat di sini titik A, B, menggambarkan himpunan titik lampu merah. Oh, kalau ini lampu merah ini. Di mana kendaraan tertahan selama 1 menit. Garis satu rusuk menggambarkan relasi terhubung antara titik-titik yang ada. Ya, jadi dapat kita simpulkan graf adalah gambaran logika dari suatu kejadian atau proses, peristiwa atau hal-hal yang saling berkaitan. Ya, jadi itu tadi. Jadi ini bisa berupa ini lampu merah yang dihitung nanti berapa waktu tiap titik ini supaya bisa efisien, ya. Itu adalah jaringan jalan. Bisa juga A tadi itu rumah, E itu jaringan pipa atau jaringan listrik dan sebagainya, ya bisa juga seperti itu. Yang jelas intinya di sini adalah dengan menggunakan teori graf kita bisa membuat jalur minimum nih, jalur tercepat atau efisien, ya, supaya tidak terjadi pemborosan, ya. Nah, untuk macam-macam graf ini ada beberapa, ya. Ada yang pertama ada multigraf. Multigraf ini adalah graf yang mempunyai satu atau lebih pasangan rusuk ganda. Jadi untuk multigraf ini mempunyai satu atau lebih pasangan rusuk ganda yang menghubungkan dua buah titiknya, ya. Yang mana yang dimaksud pasangan rusuk ganda. Nah, jadi ini A, C, D, E, B ini adalah titik. Ini titik semua nih, ya. Kemudian E1, E2, E3, E5, E4, E6, E7 itu adalah rusuk. Nah, yang mana yang dimaksud dengan multigraf jika dia memiliki rusuk ganda yang menghubungkan dua titiknya. Mana rusuk ganda? Jadi ini rusuk ganda ini ya AC. Nah, ini dua rusuknya di sini. Nah, ini titik A dengan C, ini dua rusuknya, yaitu rusuk E1 dan E2. Atau dengan kata lain misalnya kalau kita
dari A ke C itu bisa lewat dua jalur, ya bisa lewat E1, bisa lewat E2. Ini maksudnya rusuk ganda, ya. Kemudian ini juga D dengan B, D dengan B, ini dilewati oleh, maksudnya bisa dilewati oleh rusuk E4 dan E6, ya. Artinya ini juga rusuk ganda karena dua rusuknya di sini E4 dan E6, ya. Kemudian A ke D apakah rusuk ganda? A ke D ini tidak bisa dikatakan rusuk ganda di ADCD karena berbeda di sini titiknya. Seandainya titiknya AD juga di sini, berarti dia rusuk ganda. Kalau ini rusuk tunggal saja ini. C ke D rusuk tunggal, A ke D itu rusuk tunggal, ya. E3. Kemudian D ke E7 ini rusuk tunggal juga. Jadi ada dua rusuk gandanya yaitu AC dan BD, ya. Makanya ini disebut sebagai multigraph. Jadi harus dibedakan ya mana multigraph. Kan banyak di sini graph, ada mana pseudograph, ya. Jadi diingat saya kalau multi itu mempunyai satu, bisa juga dua, bisa tiga dan seterusnya. Pasangan rusuk ganda. Satu atau lebih, ya, pasangan rusuk ganda yang menghubungkan dengan menghubungkan dua buah titiknya, jadi seperti ini. Titik ini keterangannya, titik AC dihubungkan oleh dua rusuk E1 dan E2. Demikian juga titik B ini dihubungkan oleh, ya, B dan D, ya, dihubungkan oleh rusuk E4 dan E6, ya, itu rusuk ganda. Selanjutnya pseudograph. Pseudograph ini memiliki satu atau lebih pasang rusuk ganda yang menghubungkan dua buah titiknya. Jadi untuk pseudograph, ya, jadi ini gabungan antara multigraph. Jadi di dalamnya ada multigraph, ya. Jadi dalam pseudograph ini ada multigraph dan memiliki satu atau lebih loop. Jadi ini LOOP, ini loop, ya. Maksudnya loop itu seperti lingkaran di siklus, ya, loop. Dan memiliki satu atau lebih loop. Jadi loopnya bisa satu, bisa dua, dan seterusnya pada titiknya. Jadi pseudograph itu adalah multigraph tadi yang ini ditambah dengan loop. LOOP. Bukan love, ya, lain itu kalau love nih. Ya, LOP, loop. Ya, jadi ini ada dua pasangan, ada pasangan rusuk gandanya di sini. Ya, jadi ini rusuk ganda di sini AC, ya, ikan AC ini rusuk ganda. Rusuk E1 dan E2. Nah, jadi ini AC ini. Kemudian ini juga rusuk ganda ini dari D ke B. Nah, ini rusuk ganda. Kemudian dia punya loop. Ya, loopnya ini B, ini maksudnya loop ini. Jadi, ya, ini yang lingkaran ini. Jadi E5. Nah, maksudnya loop ini dari titik ini kembali ke titik semula, ya. Ini E5 nih. Nah, jadi dua loopnya di sini, loop yang kedua di sini di E9, ya, E9. Di titik E juga ada loopnya, ya, loop. Nah, jadi ini namanya pseudograph, di mana dia memiliki satu atau lebih pasangan rusuk ganda. Jadi dia memiliki multigraph dan memiliki loop, ya, satu atau lebih loop. Jadi dua loopnya di sini. Nah, jadi ini graf di atas selain memiliki rusuk ganda, yaitu AC dan BD, dua rusuknya masing-masing, ya, juga memiliki dua buah loop di titik B dan E. Jadi di titik E dan B ini memiliki loop, ya. Apa yang dimaksud dengan loop? Harus dijelaskan di sini. Loop adalah rusuk yang ujungnya hanya memiliki sebuah titik. Ya, jadi ini salahnya satu titiknya di sini, jadi ini loop, Ya. Apakah B, B, D ini loop? Ini bukan loop karena dua titiknya di sini, titik D dan B. Jadi harus dibedakan yang mana loop mana. Ini juga ada AC, ini bukan loop tapi rusuk ganda ini. Ya, karena dua titiknya. Seandainya mungkin ada titiknya di atas sini, misalnya di sini, ya, berarti dia bukan loop. Karena loop itu hanya satu titiknya di sini, ya. Satu titik dan satu rusuk, misalnya 5 di sini. Hanya ada satu rusuknya. Oke, lanjut.
trivial. Ya, apa yang dimaksud dengan trivial? Graf yang memiliki satu titik, kemudian graf lengkap, ini macam-macam graf ya. Graf yang setiap titiknya terhubung dengan semua titik yang lain dengan hanya satu rusuk. Ya, apa maksudnya? Untuk graf lengkap ini misalnya disuruh menggambarkan graf lengkap ini. Setiap titiknya terhubung dengan semua titik yang lain dengan hanya satu rusuk. Ya, misalnya semua titiknya ini terhubung. Nah, anggaplah ini ada titik A, ya, B, C, D, E ya. Nah, kemudian ada rusuk-rusuk masing-masing E1, E2, E3 dan seterusnya. Nah, tiap rusuk ini tiap titik ini terhubung dan terhubung hanya satu rusuk. Misalnya dari A ke B. Nah, ini hanya satu rusuk saja ini A ke B. Nah, misalkan ada dua rusuk misalnya begini, berarti dia bukan graf lengkap karena dua rusuknya. Kalau hanya satu seperti ini AB berarti dia graf lengkap. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat kedua, semua titiknya terhubung. Saya B ke C ini terhubung, ya A ke C terhubung juga, tapi hanya satu rusuk. Jadi ya A ke C satu rusuk, A ke E ini satu rusuk juga, A ke D satu rusuk. Ya begitu pula dengan B, ya B ke E, ya B terhubung dengan D, B terhubung dengan C, B terhubung dengan A, itu masing-masing satu rusuk. Ya, begitu pula dengan C terhubung dengan B dengan satu rusuk, C ke A dengan satu rusuk, C ke E dengan satu rusuk, C ke D dengan satu rusuk. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan graf lengkap. Ya, di mana graf yang setiap titiknya terhubung kemudian hanya satu rusuk. Oke. Terhubung dengan satu rusuk ya. Saya graf teratur. Graf yang setiap titiknya mempunyai sejumlah insiden rusuk yang sama. Ya, jadi ini maksudnya ini graf teratur ya. Mempunyai sejumlah insiden rusuk yang sama. Jadi anggap ini AB satu rusuk, BC satu, ya CD juga satu ya, AD juga satu. Ya, kemudian bipartite graf. Graf yang titiknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Titik-titik dalam satu kelompok tidak terhubung dan titik antar kelompok terhubung lengkap. Ya, apa maksudnya? Ya, nah, jadi ini contoh bipartite graf. Jadi saya jelaskan dulu. Saya ulangi gambarnya. Ini ada titik di sini. Nah, titik-titiknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, anggaplah ini kelompok titik pertama, misalnya ini kelompok titik pertama. Kemudian kelompok titik kedua di sini ya, ini kelompok titik kedua. Nah, ini kelompok titik kedua. Ya. Nah, kemudian ini penjelasannya, titik dalam satu kelompok tidak terhubung. Maksudnya ini titik saat kelompok satu ini dia tidak terhubung di sini, dia tidak terhubung. Ya. Nah, dan titik antar kelompok terhubung lengkap. Ya, ini satu kelompoknya ini tidak terhubung titiknya, dua juga tidak terhubung, tapi antara satu dan dua ini terhubung ya, misalnya dari titik ini ke sini, ya, nah, dia terhubung nih, ya, ini juga ke sini, ya, dia terhubung. Nah, tetapi antara satu di sini, ya, saya misalkan sini titik A, B, C, jadi kelompok titik satu ini ABC, kelompok titik dua itu CD. Ya, ABC tidak terhubung satu sama lain berdasarkan ini pengertian dari bipartite graf. CD juga tidak terhubung. Yang terhubung adalah dari kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing. Ya, A ke C, A ke D, begitu pula dengan ini B ke C, ya, kemudian B ke D. Nah, begitu pula dengan C. Ya, C ke C, ya. Kemudian C ke D. Ya, harusnya di sini DE ya, tapi tidak masalah. Yang jelas seperti ini gambar dari bipartite graf. Jadi kalau misalnya ada soal, buatlah sebuah graf misalnya
bipartite graph, di mana kelompok titik yang pertama itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, kelompok titik yang kedua 1, 2, 3, 4. Ya, jadi digambarkan seperti ini ya, bipartite graph. Nah, tinggal dilihat pengertiannya ya, pengertian dari masing-masing graph ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian dari lintasannya ya, dari lintasan, kalau tadi ini dari titik dan hubungan antara titik dan rusuk ya. Ya, kalau dari lintasannya, apa maksudnya lintasan? Nah, jadi sudah ada tanda panah di sini. Tanda panah maksudnya jalurnya. Ya, waktu saya jelaskan tadi dari awal. Ya. Ya, bahwa graf itu adalah hubungan antara rusuk dan titik. Ya, kemudian nanti kita cari jalur yang efisien, seefisien mungkin, dan bisa melalui semua titik. Ya, misalkan tadi tiap titik itu adalah rumah. Saya ingin mengantar undangan misalnya ke semua rumah itu. Ya, bagaimanakah arahnya ya, kita bisa gunakan ini traversable graph ya. Traversable graph ini adalah graph yang semua rusuk-rusuknya dapat dilalui masing-masing sekali, atau graph yang dapat digambar tanpa mengangkat pensil ya. Maksudnya begini ya, anggaplah ini di titik-titik ini semua. Nah, saya ingin lalui ini rusuk-rusuknya ini ya, tapi saya melalui semua tanpa mengangkat pensil. Tanpa mengangkat pensil itu maksudnya tanpa ada yang double ya, seperti itu. Jadi mirip dengan tadi yang ada titik saya ingin mengantarkan undangan itu, supaya tidak double ya, kan bisa hemat waktu, hemat bensin ya. Misalnya ini anggaplah dari titik sini ya ke atas di sini. Itu pada saat nanti saya tidak kembali lagi ke sini. Misalnya dari titik ini ya ke sini. Ya, saya naik. Nah, kemudian kalau saya mau ke sini misalnya, saya tidak kembali dulu ke sini. Ya, itu maksudnya mengangkat pensil ya. Jadi kita mulai dari sini dulu, anggaplah ini titik A ya. Nah, kemudian ini tanda panahnya ke sini. Ya, ke atas ini ya. Kemudian saya ke titik B ya, anggaplah ini semua titik saya mau lalui ya. Nah, ini ada rusuknya saya mau lalui. Kemudian dari B ke C, nah B ke C ke sini lagi ya. Ini jalur yang kedua atau rusuk kedua, BC. Nah, kemudian dari C ya, dari C ke D misalnya di sini D. Nah, berarti ke sini nih arahnya ya. Nah, C ke D. Kemudian dari D ke E ya, dari D ke E. Nah, ke sini lagi. Jadi semua ini saya lalui ini titiknya. Yang sudah tadi ini. Nah, kemudian dari E ya, E ke B ya, ke sini lagi. Nah, setelah itu saya ke anggaplah ini F di sini ya. Nah, dari B ke F misalnya. Oke, ini ke sini lagi. Nah, kemudian ke bawah lagi di sini ya, F ke D. Nah, ini semua saya mau lalui ini ke sini lagi. Ya, kemudian dari D ke A ke sini lagi. Ini kan tidak double nih. Ya, kemudian dari A ke F. Jadi ini semua jalan ini saya lewati, atau jalur saya lewati. Ini semua jalur ini saya lewati tanpa ada yang double. Jadi efisien. Ya, jadi saya efisien. Ya, tidak double maksudnya dari A ke B, kemudian ke C, kembali lagi ke sini kembali lagi ke sini. Itu tidak
tidak efisien kalau seperti itu di ya. Makanya ini kita menggunakan traversable graph. Ya, ini maksudnya tidak mengangkat pensil. Iya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini di traversable graph. Sebelum saya pindah ke selanjutnya. Nah, seperti itu maksudnya ini traversable graph ya. Jadi semua ini jalur ini terhubung tanpa ini semua kita lewati ini tanpa ada yang double ya. Nah, mungkin waktu kecil dulu pernah membuat gambar di sesuatu yang tidak mengangkat pensil. Nah, itu sudah termasuk traversable graph ya. Misalnya begini, ya, suruh buat gambar begini misalnya. Nah, ini ya tanpa mengangkat pensil ya, maksudnya ini semua titik ini dilewati ini sesuai dengan jalurnya ini ya, ini sesuai dengan jalurnya tanpa ada yang double ya, tanpa mengangkat pensil seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi caranya ya kita menggunakan prinsip tadi traversable graph ya. Jadi bisa coba-coba sebetulnya dengan harus ada tanda panahnya di. Tapi kalau sudah mahir biasanya langsung ditanya. Misalnya ini anggap dari titik A, nah, saya ke titik AB misalnya sini C D E ya. Nah, jadi misalnya dari A saya ke B dulu, ini B ya. Nah, ke sini. Nah, ini kan tidak boleh kembali ke A. Kenapa? Karena itu double nih ya. Kemudian dari B ke C lagi nih, B ke C ya. Saya harus buat seperti ini jalurnya. Saya buat traversable graph-nya. Jadi kalau misalnya ada soal, misalnya ada titik-titik disuruh dihubungkan, ada gambarnya ya. Kemudian hubungkan titik-titik ini atau pilihlah jalur ya, dimana jalur tersebut efisien untuk dilewati. Maksudnya semua titik itu dilewati tanpa tidak double istilahnya. Kalau seperti tadi tidak mengangkat pensil ya. Nah, jadi harus buat seperti ini. Tanda panahnya dari A ke B dulu, kemudian dari B ke C. Kemudian setelah itu dari C ke D ya, misalnya ini. Nah, ini kan belum double ini. Kemudian dari D ke E. Nah, ini D. Nah, dari D ke E. Ya, kemudian dari E ke A. Nah, ini E ke A. Nah, kemudian dari A ini saya mau buat seperti ini ya. F misalnya di sini. Nah, A ke F ya. Dari F ke D lagi. Ya, ini belum double ya, dari sini tadi ke sini lagi. Ya. D ke B, kemudian B ke F ya. Nah, kemudian terakhir F ke E. Nah, jadi ini semua saya lewati sampai terakhir ke sini. Ini semua saya lewati tanpa ada yang double ya. Ya. Nah, maksudnya saya tidak bolak-balik di. Ya, seperti itu maksudnya traversable graph. Ya, jadi seperti tadi ini ke atas, ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Nah, jadi harus kita digambarkan ini, harus kita gambarkan ini jalurnya lengkap dengan tanda panahnya ya untuk traversable graph ya. Ini saya gambar satu lagi ya, misalnya yang agak-agak susah. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian ada lagi titik-titik yang kecil di sini misalnya. Ya. Ya, anggaplah ini semua jalur ya, semua jalur.
Mulai dari yang besar di sini sampai yang kecil ini semua kita harus lewati ini tanpa mengangkat pensil ya, atau kita harus lewati semua tanpa double ya. Pasti kalau menurut kita ini agak susah ini ya untuk dibuatkan traversable grabnya, tapi kalau dicoba terus pasti didapat ini traversable-nya ya, traversable grabnya pasti didapat. Ini jalur-jalurnya ini. Iya. Nah, kita bisa mulai dari sini misalnya. Yang jelas ini yang harus dibuat dulu ini di dalam ya. Misalnya begini, anggap bisa mulai dari sini ya, ini. Kita harus buat dulu ini yang di dalam ya. Dari sini ke sini ke sini. Ya, kemudian ke sini ke atas lagi. Ya, yang jelas nanti dia berbentuk seperti itu tanpa double di sini tadi ya, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, ini bisa nanti dibuatkan traversable-nya ya, dalam membuatkan arahnya ya sampai di sini. Jadi seperti itu traversable graph. Ya. Oke, saya lanjut. Euler ya, Eulerian graph. Apa yang dimaksud dengan Eulerian graph? Jadi Eulerian graph ini adalah graph yang semua rusuknya dapat dilalui masing-masing sekali dan memiliki lintasan tertutup, artinya titik awal sama dengan titik akhirnya. Ya, jadi Eulerian graph ini mirip dengan traversable graph. Ya, mirip dengan traversable graph. Cuman lebih rumit sedikit ya Eulerian graph. Kenapa Euler lebih rumit sedikit? Karena disyaratkan bahwa titik awalnya ini harus sama dengan titik akhirnya. Ya, titik awal harus sama dengan titik akhirnya. Maksudnya di mana dia memulai, di situ juga mengakhiri ya. Bukan kau yang memulai, kau yang mengakhiri ya. Ya, maksudnya titik awalnya ini sama dengan titik akhirnya. Ya, jadi kalau misalnya titik awalnya di satu di sini, titik akhirnya juga di satu, kembali lagi ke sini. Ya. Nah, jadi untuk Euler, ini saya kira sudah jelas di sini ini misalkan yang misalnya di titik ini dulu mulai ya. Nah, di sini dimulai. Kemudian ini jalur yang pertama ini yang ke sini ya. Ya, anggaplah ini titik A, kemudian ke titik B. Nah, di sini kan mulai, berarti harus berakhir juga di titik A. Ya, harus berakhir juga di titik A. Jadi tidak boleh sembarangan kita menarik garis seperti tadi ini yang traversable yang pertama ini. Kalau ini kan tidak harus di mana yang dimulai, di mana juga misalnya A dimulai, di A juga diakhiri. Ya, tidak seperti itu kalau di traversable graph, bebas ya. Tapi kalau di Eulerian graph, kalau kita mulai di sini di titik A, maka nanti harus di titik A juga nanti berakhirnya. Misalnya dari sini A ke B ya, jalur yang pertama, kemudian B ke C, nah ini jalur yang kedua ke sini ya. Kemudian dari C ke mana ini, nah ke sini, ini yang ketiga ya. Kemudian ini ke 4, nah kemudian ini ke 5, ini ke atas ini 5, kemudian 6, ini jelas di sini 6, kemudian 7 ya, 7 ke atas ini 8,
Nah, 8 ke kiri ke sini. Kemudian 9 ini 9 ke bawahnya ya. Dan 10. Yang 11 ini 11 ke sini. Nah, 12 ya, kemudian 13 dan 13 ini. Ada 14. Ini semua sudah dilewati rusuknya ya. Dan kembali lagi ke titik semula, kembali lagi ke titik A ya. Jadi itu maksudnya Eulerian ya. Bila sebuah graf semua titiknya genap, graf tersebut punya lintasan Euler. Karena graf Euler dapat digambar tanpa angkat pensil, maka Euler graph juga merupakan traversable graph. Jadi Eulerian graph ini merupakan traversable graph, tapi ya yang Euler, khusus untuk Euler, dia titik awalnya harus sama dengan titik akhirnya. Kalau tidak sama berarti dia traversable saja. Oke, seperti itu Eulerian graph. Selanjutnya Hamiltonian ya. Hamiltonian graph ini adalah graph yang semua titiknya dapat dilalui masing-masing sekali dan mempunyai lintasan tertutup, artinya titik awal sama dengan titik akhir ya. Jadi sama sebetulnya, jadi cuman dia dapat dilalui masing-masing sekali. Misalnya dari ini ya sekali ini ya, dari 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Di sini juga berakhir ya. Oke. Kemudian yang paling penting ini matrik. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling penting, matrik. Nah, kenapa matrik graf itu penting? Karena dari matriks inilah kita bisa menentukan antara titik dengan lintasannya. Ya, titik dengan lintasan itu bisa digambarkan dengan matriks ya. Misalnya kita ingin membuat suatu jaringan apapun itu ya, mau jaringan kabel listrik misalnya, atau jaringan pipa ya, atau jaringan jalan misalnya, yang menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain ya. Itu ada namanya matriks ya, matriks. Nah, matriks ini ada 3 di sini. Kalau untuk di graf ada matriks titik, kemudian ada matriks rusuk ya, dan ada matriks tulang rusuk ya, tulang rusuk, titik rusuk ya, atau incidence matriks, matriks titik rusuk ya. Misalnya biasanya juga soal matriks ini masuk dalam ini soal ujian akhir semester ya. Matrik ini graf juga, menggambarkan graf ya, atau arahnya ya. Nah, misalnya nyatakan graf di bawah dalam bentuk matriks titik, matriks rusuk, dan titik rusuk ya. Apa bedanya matriks titik, matriks rusuk, dan matriks titik rusuk ya? Biasanya di contoh soal baru dimengerti. Nah, misalnya ada titik seperti ini ya, dari A ya, kemudian B, C, D, E, F. Nah, di sini G, di sini G, di sini G. Oke, jadi dari A sampai G ini adalah titik ya. Sudah tadi saya jelaskan, di A, B, C, D, E, F, G itu adalah titik. Sedangkan yang rusuk itu mulai dari ini E1, E2, E3, E4, E5 dan seterusnya, jadi E itu rusuk. Nah, kemudian misalnya di sini A ke E ya, A ke E itu dihubungkan oleh rusuk E5. Artinya titik A dan titik E itu dia dihubungkan oleh satu rusuk, yaitu rusuk E5 ya, dan seterusnya. Ini juga sudah tadi dijelaskan. Ini D ini adalah loop, di loop karena satu titik di sini, kemudian ada satu rusuknya di sini, ada satu titik dan satu rusuk di sini, E1 ya. Nah, berarti ini loop ya. Kalau EF, E ke F ini bukan loop, tapi rusuk ganda ya. Rusuk ganda itu kenapa? Karena ada 2 rusuknya di sini, yaitu rusuk E7 dan rusuk E8.
Kalau yang pertama tadi ini mau ditanyakan matriks titiknya. Jadi ini matriks titik ini. Kalau dia matriks titik, jadi harus dibedakan ya antara matriks titik, matriks rusuk, dan matriks titik kerusuk. Nah, kalau titik berarti lihat ini yang horizontal ini titiknya A, B, C, D, E, F, G. Yang di vertikal ini adalah titiknya juga karena dia matriks titik. Ya, itu kalau dia matriks titik. Jadi titiknya yang kita tuliskan ya. Ya, A, B, C, D, E, F, G. Ini juga di bawah A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu kalau matriks titik. Nah, ini matriks titik ini memiliki ordo 7x7. Ya, memiliki ordo 7x7. Kenapa 7x7? Karena memiliki 7 titik. Seandainya nanti ada 10 titik misalnya, maka yang kita buat di sini ya berarti matriksnya juga 10x10. Ya sampai J di A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di sini juga ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya. Nah, karena ini hanya 7 berarti 7 saja. Oke, selanjutnya ini ada yang masuk. Ya, saya lanjutkan. Ya, selanjutnya ini ada angka-angka 0, 1, 1, 1, 2. Ada 2 di sini. Ya, bagaimana penjelasannya? Jadi begini, ini yang harus kita perhatikan di sini di ini angka 0 ya, berarti dia A dengan A di sini di AA. Di A, titik A dihubungkan dengan titik A itu 0. Titik A dihubungkan dengan B, itu 1. Nah, titik A dihubungkan dengan C, ya itu 0 ya. Titik A, D itu 1. Nah, bagaimana cara menentukan nilai 0 dan 1 atau 2? Ya, dilihat saya di sini. Kalau suatu titik, misalnya A, itu dihubungkan dengan titik itu sendiri, misalnya AA, BB, ya itu pasti 0 di sini. Begitu caranya ini 0 di sini. Begitu dengan B dan B sini, ini kan B dengan B berarti sini 0. Nah, C dan C ini 0 juga dan seterusnya. Nah, kemudian ini A titik A dengan B ini 1. Kenapa bisa 1? Karena titik A itu dihubungkan dengan satu rusuk. AB ini terhubung oleh rusuk E4. Ya, jadi 1 di sini. Kemudian AC ini kenapa bisa 0 di sini AC? Itu karena A dengan C dia tidak terhubung langsung. Jadi jangan dianggap bahwa A dengan C ini terhubung oleh 2 rusuk E4 dan E9, tidak ya. A dengan C dia tidak terhubung langsung. Kenapa? Karena ada B di tengah-tengahnya di sini. Kalau dia tidak terhubung langsung berarti 0 di sini, AC di sini 0 di sini ya. Ya, seperti itu. A dengan D ini 1, A dengan D 1. Kenapa? Karena A dengan D ini terhubung langsung, dia dihubungkan oleh rusuk E2 di sini, ada rusuk E2 di sini. Ya, berarti AD itu 1. Ya, sedangkan AE juga 1 karena A dengan E ini terhubung oleh rusuk E5. Nah, terhubung di sini rusuk E5. Nah, kemudian apalagi AF di AF. Ya, AF itu 0 ya. Kenapa? Karena A dengan F dia tidak terhubung A dengan F dan terhubung langsung berarti 0. Begitu pula dengan A dengan G, ini 0 juga ya. Karena A dan G dia tidak terhubung langsung, ini jauh G di sini. Nah, begitu pula seterusnya sini BA. Nah, kalau AB 1 pasti BA juga 1 karena sama nih. Ya, AB dan BA itu 1 karena sama-sama terhubung, ini 1. Sama dengan kalau AC pasti CA juga 1 ya. Kalau AC 0 pasti CA juga 0. Oke, lanjut. B dengan B juga 0 karena seperti AA tadi 0, BB juga 0 kalau dihubungkan dengan titik itu sendiri ya. Nah, kemudian B dan C ini 1
Kenapa 1? Karena titik B ini berhubungan langsung nih dengan C. Nah, dia dihubungkan oleh rusuk E9-nya. Nah, ini BC, kemudian BD, di sini BD. Jadi perhatikan di sini perpotongannya di BD, di sini 0. Karena B dan D dia tidak terhubung langsung, di sini B, di sini D jauh ya. Ya, kemudian BE 1. Karena antara titik B dan E ini dihubungkan oleh rusuk E6. Ya, berarti 1. Kemudian BF. BF ini bahaya, BF ini tidak terhubung ya. Kenapa? Karena 0. Ya, begitu pula dengan BG. BG 1 ya, karena terhubung langsung. Ya, BG 1. Ya. Saya kira sama tuh ya, lain di A sama dengan A di A. Tinggal dilihat saya di sini, kalau dia ini D dengan A1 pasti ya. Ya, D dengan B dia tidak terhubung, berarti dia 0. Ya, D dengan C, D dengan C tidak terhubung langsung, berarti dia 0. Ya. Nah, kemudian DD, kenapa 2 di sini D dengan D? Padahal AA kan 0, BB juga 0, CC 0. Nah, kenapa DD-nya 2? Nah, ini yang aneh di sini. Jadi penjelasannya kenapa bisa 2? Karena dia memiliki loop nih. Jadi nanti ada penjelasan di sini ya. Sini penjelasan, jadi ada loopnya. Jadi D ini, titik D, dia memiliki loop. Ya, dia memiliki loop. Ya, jadi kalau loop itu kalau dalam matriks titik itu nilainya 2 ya. Ya, nilainya 2. Jadi D ke D ini 2 di sini, makanya di sini 2 karena memiliki loop. Ya, kemudian DE 1, D dengan E terhubung dengan 1. Ya, kemudian DF tidak, berarti 0. Ya, kemudian DG tidak juga, berarti sini 0. Ya. Oke. Nah, begitu pula dengan yang lain di apa nih? EA 1 karena E itu 1 terhubung ya, EA. Kemudian EB 1 terhubung, ini EB di sini ya. E dengan B terhubung oleh rusuk E6. Ya, kemudian EC 0 ya, E dengan C tidak terhubung. ED 1 ya, EE 0. EF 2. Ini. Kenapa E ke F2? Ini bukan loop di sini EF, tapi dia rusuk ganda. Dua rusuknya nih. Kalau dua rusuknya berarti dia 2 di sini. Ya, 2 di sini EF. EF 2 otomatis FE juga 2 karena sama. FE dengan EF ini 2 di sini. FE juga 2. Ya, F juga 2. Ya, EG 0. Ya. F ini hanya berhubungan dengan E, yang lain tidak, berarti 0, 0, 0 sama sini. Kemudian G ini hanya berhubungan dengan B dan C, berarti B dan C 1. Gitu kalau mau cepat misalnya nih, G hanya berhubungan dengan C dan B, GC dan GB, ini berarti B dan C itu 1, yang selain dari itu 0. Itu tadi matrik titik ya. Jadi ada gambar disuruh buat matrik titiknya. Bisa saja nanti di soal ya ada matriksnya disuruh gambarkan. Tapi kalau ada matriksnya disuruh gambarkan ya otomatis harus lengkap biasanya nih. Matriknya ada matrik titik rusuk, dan matrik rusuk. Ya. Bisa juga ada gambar dibuatkan matriksnya seperti itu. Jadi ini tadi matriks titik. Sekarang yang kedua matriks rusuk. Ini penjelasannya kalau masih bingung. Ini penjelasan cara mengisi elemen matriks tadi. Baris 1 kolom 1 dari A ke A0 ya. Baris 1 kolom 2 dari A ke B1. Ini tadi penjelasannya. Karena titik A dan B terhubung oleh sebuah rusuk. B baris 4 kolom 4 dari D ke D2. Ini tadi DD2. Kenapa? Karena dia memiliki loop. Baris 5 kolom 6 EF2. Ini tadi penjelasannya EF2. Kenapa EF2? Karena titik E dan F terhubung oleh 2 buah rusuk, yaitu rusuk E7 dan E8. Ini tadi rusuk E7 dan rusuk E8, makanya 2F. Kemudian baris ke-7 kolom 1 dari
I ke A0 titik I dan A tidak terhubung oleh sebuah rusuk. Saya kira lengkap di sini penjelasannya untuk matriks titik. Ya, saya kira kalau dipahami di sini tidak terlalu susah saya kira. Matriks titiknya. Nah, sekarang matriks rusuk. Ya, apa yang dimaksud dengan matriks rusuk? Matriks rusuk adalah matriks yang terdiri dari rusuk. Di sini kan ada 11 rusuk dengan rusuk. Jadi sama seperti tadi, kalau titik itu titiknya, kalau rusuk adalah rusuknya dua-duanya. Berarti yang horizontal ini rusuk E1 sampai 11 karena dia memiliki 11 rusuk ini. Sampai 11 di sini, sampai 11 ini. Nah, berarti 11 kali 11. Nah, teruskan E1, E2, E3, E4, E5, E6 sampai E11. Begitu pula dengan vertikal di sini. Nah, dia sampai E11 ya. Nah, untuk matriks rusuknya ini nilainya hanya 0 dan 1 saja, tidak ada 2 seperti titik tadi. Dan ini lebih mudah. Kalau mau cara cepatnya ini bisa ya. Bagaimana cara cepatnya? Itu dikerja cepat ini. Nah, jadi begini cara cepatnya. Ini E1 ini saya jelaskan dulu yang baris pertama di sini. Ini E1 dan E1 itu 0. Nah, E2 juga 0, E3 juga 0. Jadi sama semua ini E1 0, E2 0, E3 0. Jadi sama seperti titik tadi, kalau titik dengan titik ya itu 0. Begitu pun dengan rusuk. Kalau titik dengan titik tadi, kecuali kalau ada loopnya 2 nih. Kalau tidak ada berarti dia 0. Begitu pun dengan rusuk dan rusuk, misalnya E1 dan E1 ketemu, berarti di sini 0. E2 dan E2 0, E3 dan E3 0. Kemudian E1 dan E2 kenapa bisa 1? Ya. E1 dan E2. Jadi ini penjelasannya nih. Bila sebuah rusuk bertemu ya bertemu dengan tulang rusuknya yang hilang ya. Bila sebuah rusuk bertemu dengan sebuah titik, maka nilai elemen matriks 1. Bila tidak bertemu maka 0. Jadi itu saja nih, bertemu dan tidak bertemu. Rusuk ketemu titik. Tunggu dulu. Saya jelaskan kayaknya matriks rusuk ini. Ya, jadi begini penjelasannya untuk matriks rusuk. Kenapa E1 dan E2 ini bernilai 1 ya? E1, E2 bernilai 1 karena dia langsung terhubung. Nah, coba lihat di sini, ini kan E1 ini. Nah, ini E2. Nah, dia langsung terhubung oleh titik D, jadi langsung terhubung di sini. Berarti nilainya 1, E1 dan E2. Nah, kemudian E1 dan E3, ini nilainya juga 1 di sini. Ya, E1 dan E3. Apa? Karena E1 ini di sini dia langsung terhubung dengan E3 di sini. Ini kan E1 di sini jalurnya. E3 langsung terhubung oleh titik D. Selain dari itu, dia tidak terhubung, misalnya E1 dengan E4, dia tidak terhubung langsung kan? Ya, hanya ini saja, E1 hanya berhubungan dengan E2 dan E3. Sedangkan E1 dengan E4, E9 itu jauh, dia tidak terhubung sama sekali, tidak terhubung secara langsung. Jadi harus terhubung dengan suatu titik. Ya, itu kalau di matriks semuanya di sini 0, E1 E4 0, E1 E5 0, E1 E6 0. Ya, itu cara cepatnya kan? Lihat saja yang rusuk yang mana dengan E1 itu berhubungan nilainya 1. Selain dari itu 0. E1 itu hanya berhubungan dengan E2 dan E3 dihubungkan oleh titik D. Ya, berarti otomatis di sini tadi antara E1 E2 dan E1 E3 itu nilainya 1. Selain dari itu 0. Begitu pula dengan E2. Kalau E1 E2 1, otomatis E2 E1 yaitu 1. Ini lebih banyak di. Nah, coba lihat E2 di sini. E2 itu berhubungan langsung oleh berapa saja. Nah, E2 ini berhubungan langsung oleh E1. Dihubungkan oleh titik. Dia berhubungan juga dengan E3. E2 ini berhubungan juga dengan banyak-banyak ini di E4 ya, karena dihubungkan dengan titik A. E2 juga berhubungan dengan E5 ya. Selain dari itu tidak ada lagi. Jadi hanya E1, E3, E4 dan E5 ya. Berarti 1 3 4 5. Nah, berarti nanti di sini kita tuliskan di sini E2 ini 1 di sini, E1 2 ya, 1 di sini. E2 dan E2 kan 0 ya. Nah, E2 itu E1, E3 4 dengan 5. Itu nilainya 1. Selain dari itu 0. Ya. Nah, jadi seperti itu saja supaya cepat nanti.
Yang paling banyak ini E3. Ya, coba E3. 3E1 1, E3 E2. Nah, ini terus satu ini. 3E1 1, E3 E2 1. Ya, karena berhubungan sama ini. Ini E3 E5 juga satu karena terhubung oleh titik E. Nah, berarti E3 E5. E3 E5 ini satu. Ya, E3 E6 juga satu. Ya, E3 E6. Apakah dia berhubungan dengan E semua di sini? E6. E3 E7 juga. Nah, E3 E8. Nah, E3 E7 1 E3 E8 karena itu berhubungan semuanya. Nah, sisa ini E9 E10 E11 ini tidak, mati 000. Begitu pula dengan yang lain, saya kira sama ya. Ya, tinggal dilihat saja ini. Pokoknya kalau rusuk itu berhubungan, ya dihubungkan oleh sebuah titik yang saling berhubungan, berarti nilainya 1, kalau tidak nilainya 0. Ya. Nah, saya kira gampang ya di matriks rusuk. Bisa ditanyakan misalnya kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Yang terakhir ini matriks titik rusuk ya, matriks titik rusuk. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks titik rusuk? Nah, berarti sudah digabung antara titik dengan rusuknya. Kalau tadi matriks titik itu titik dan titik ya, kalau matriks rusuk itu rusuk dan rusuk. Kalau matriks titik rusuk itu titik dengan rusuk. Ya, anggaplah yang di atas ini horizontal ini rusuknya, kemudian yang vertikal ini adalah titik. Ya, berarti di sini kalau A dan E1 ini 0, ya berarti A titik A dihubungkan dengan E1. Nah, lihat ini. A E1 kenapa bisa 0? Nah, ini tadi penjelasannya. Nah, karena A dan E1 dia tidak terhubung langsung. Coba lihat. E1 itu hanya terhubung dengan D. Ya. E2 terhubung dengan A. Berarti A tidak terhubung langsung dengan E1. Ini 0. Ya. Nah, jadi A dengan E2 1. Kenapa A dan E2 1 di sini? Karena A itu berhubungan langsung dengan E2. AE2 AE2 1. AE3 0 karena A itu tidak berhubungan dengan E3. A dan E4 1. A dan E5 1. Jadi A ini kalau mau cara cepatnya lagi, lihat saja A itu hanya berhubungan dengan mana saja, rusuk apa. Ya. Selain dari itu 0 kalau tidak berhubungan. Jadi A ini, coba lihat di gambar, A ini hanya berhubungan dengan E2, E4 dan E5 itu cara cepatnya nih. Berarti 2, 4, 5. Selain dari itu, mau itu E10, E9, E6, itu semuanya 0. Jadi dilihat saya yang berhubungannya. Berarti E2, E5, E4 itu 1 semua. Nah, di sini. A, E2 ini 1, E4 1, E5 1. Nah, selain dari itu 0. Seperti itu. Begitu pula dengan B ya, tinggal lihat titik B. Ini B ini yang hanya berhubungan dengan 4, 4, E6 dengan E9 dengan E10. Ya, 4, 6, 9, 10 ya. Nah, 4, 6, 9, 10. Nah, di sini 4. Mana tadi? Oh, E2 ya, sorry. Titik bukan titik B maksudnya. Nah, tadi. 4, E5, E6, E9, 10. Ya, jadi titik B ini dia hanya terhubung dengan E4, E6, E9, E10. Ya, itu nilainya 1 semuanya. Nah, E4, E6, E9. Selain dari itu nilainya 0. Nah, tapi kalau mau tulis satu-satu juga tidak masalah ya. Misalnya B mulai dari B1, tinggal lihat di sini. B dengan E1 apakah terhubung? Kalau tidak terhubung berarti 0. Bisa juga begitu. B lagi dengan E2 apakah dia terhubung? Tidak. Nah,
Nah, kalau tidak terhubung berarti 0. Nah, tapi kalau mau cepat bisa langsung. Ini B, lihat saya yang terhubung. E4, E6, 9, 10. Ya. Ini B, E4, E6, 9, 10. Itu nilainya satu semua. Selainnya dari itu 0. Ya, berarti hanya 0 dan 1 juga. Ini titik kerusuk. Ya, jadi gampang nih. Ya, begitu pula dengan C. Ini C. Ya, tinggal dilihat yang mana yang berhubungan. Ya. Dengan C. C ini hanya 2 saja. 9 dan 11 ya. Berarti 9 dan 11 itu hanya 1. C ini 9 dengan, harusnya salah di sini bukan 10. Nah, C ini 11 ya. Nah, salah di sini. Nah, ini 0 di sini. Oke. Selain dari itu nilainya 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Ya, kalau D itu pasti hanya E1, E2, E3. Ya, D ini hanya E1, E2 dan E3. Nah, ini ya. Selain dari itu 0, 0, 0. Oke. Jadi begitu cara penulisan matriksnya. Nah, jadi mungkin nanti di soalnya ada gambar ya, kemudian disuruh tuliskan matriksnya, matriks titik kerusuk atau titik kerusuk. Bisa juga dari matriksnya ada matriks buat gambarnya ya. Jadi matriks ini apalagi melihat hubungan antara ini tadi, antara titik dan rusuk dia digambar nanti. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Penting tadi dipahami ini langkah-langkahnya. Juga ada contohnya ini untuk dibuatkan matriksnya tidak terlalu sulit. Ya mungkin ada yang tidak mau ditanyakan. Itu Pak, kalau gambarnya Pak bebas Pak. Karena tadi kulit segi 4, segi 3. Oh ya, jadi begini. Biasanya kan kadang ada yang beda gambar AB-nya, BC penempatan ini. Ya sebetulnya tidak masalah ya. Yang penting sesuai dengan ini matriksnya. Itu biasanya terjadi kalau kita disuruh menggambar, kemudian ada matriks yang diketahui tiga-tiganya. Biasanya kalau mau gambar lengkap itu harus ada setidaknya ada 3 matriks di situ, yang matriks titik kerusuk dengan titik kerusuk. Kemudian nanti digambarkan. Pasti kalau disuruh gambarkan pasti kan beda-beda bentuknya deh. Ya beda-beda bentuknya, ada misalnya terus di sini A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Ya yang jelas misalnya F-nya ada yang tulis di sini. Yang jelas nanti sesuai gambar dengan matriksnya. Kan itu yang lebih penting. Kalau bentuk gambarnya nanti ya tidak masalah, yang penting gambarnya sesuai dengan matriksnya. Nah, tapi kalau ada gambarnya disuruh cari matriksnya, ya otomatis harus benar matriksnya. Ya, karena matriks itu sudah paten nih, maksudnya sudah paten bahwa kalau gambarnya seperti ini, matriks titiknya seperti ini, rusuknya begini, titik rusuk seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau misalnya yang diketahui gambarnya, kemudian yang disuruh cari adalah masing-masing matriksnya. Ya, tapi kalau matriksnya yang diketahui di soal, disuruh cari gambarnya, disuruh gambarkan, otomatis pasti gambarnya ada yang berbeda tuh, beda-beda gambarnya. Yang jelas meskipun berbeda tapi sesuai. Ya, carikan kesesuaian ya, sesuai dengan matriks yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, meskipun gambarnya beda, yang penting matriksnya sesuai ya. Jawabannya juga benar ya, seperti itu. Ya karena pasti kan kalau disuruh menggambar ya letak-letak. Kalau misalkan materi kita pasti. Ya. Ya kenapa ada yang mau ditanya? Kalau matriks titik terus apa tadi? Titik sama rusuk Pak. Kira-kira itu bisa ada kemungkinan Pak nilainya 2 Pak. Kayak gini Pak, iya. Kan dari tadi saya lihat 1 semua sama 0. Ya, yang 2 itu hanya titik saja. Kalau untuk rusuk hanya 0 dan 1, Di. Ya, rusuk hanya 0 dan 1. Jika rusuk itu ketemu, ya ketemu berarti 1. Kalau tidak ketemu, ya berarti 0. Ya, jadi hanya 0 dan 1 yang rusuknya. Seperti tadi ini misalnya antara rusuk
E4 misalnya dengan kita tinjau E4 berarti banyak di sini yang ketemunya di sini E4 bisa E2, E5, E6, E9, E10. Tapi nilainya masing-masing satu. Nah, E4 E9 1, E4 E6 1, ya E4 E10 1. Nah, selain dari itu, misalnya E11 kan jauh dari E4 yang ketemu, berarti dia 0. Jadi hanya satu saja dan 0 kalau rusuk-rusuk. Begitu pula dengan titik dan rusuk. Kalau titik dan rusuk ketemu, misalnya ini, titik F, ya ketemu dengan rusuk apa tadi E7, berarti hanya satu. Meskipun kita lihat F di sini ada juga E8 ya, tetap satu ya. Nah, F dengan E7 itu satu, ya, F dengan E8 itu satu. Ya, kecuali tadi kalau titik, ya kecuali kalau ini titik. Kalau titik ada dua, titik. Kalau rusuk dan titik rusuk, nah itu hanya 0 dan 1. Ya, ini keterangannya di sini, di cara aturan penulisannya di sini. Ya, kalau titik ini seperti ini dia. Nah, kalau ada loopnya 2, kalau rusuk ganda dia 2, rusuknya juga 2. Seperti itu. Kecuali kalau titik rusuk dan rusuk saja itu hanya 0 dengan 1. Oke, seperti itu. Pak.